menjadi manusia yang berpengetahuan luas, berintegritas tinggi, dengan berlandaskan pada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merupakan bagian dari tujuan dari pendidikan Islam. Cara mewujudkannya, maka kita harus mengerti tentang psikologi pendidikan. Kenapa? Karena psikologi pendidikan ini, dia yang pertama menjadi jembatan antara teori dirinya sendiri, psikologi, dan pendidikan. Setiap yang hendak menjadi seorang pendidik, maka dia harus paham bahwa goal dari mendidik adalah mencetak peserta didik yang unggul. Maka cara menjabarkannya secara rinci itu melalui proses pemahaman terhadap psikologi pendidikan. Kemudian yang kedua, sebagai landasan ilmiah dari pendidikan itu sendiri. Setiap pendidik harus memahami jiwa, karakter, atau kepribadian dari peserta didik. Nah, ini yang kemudian nanti punya skup khusus dalam kajian-kajian bahwa seseorang pendidik itu harus memiliki pengetahuan juga dalam psikologi. Kemudian yang ketiga, harus menjadi penyeimbang antara teori-teori yang sekarang kita harus jujur bahwa teori itu banyak diadopsi dari barat, yang kemudian nanti orientasi pendidikan banyak mengarah kepada hal-hal duniawi. Karena itu psikologi pendidikan Islam juga hadir supaya ada semacam tazkiyah, penyucian dalam diri, agar kita orientasinya adalah orientasi akhirat, orientasi kebaikan, orientasi yang mengarahkan kita pada ilahi, pada keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fungsi psikologi pendidikan Islam yang pertama itu harus dimengerti tentang bagaimana memahami perbedaan individu. Yang pertama, jadi setiap peserta didik itu memiliki karakteristik, potensi, gaya belajar, dan tahap perkembangan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi dengan memahami kondisi psikologi siswa, guru dapat menciptakan iklim kelas yang nyaman, menyenangkan. Kemudian fungsi yang lain, memilih strategi pembelajaran yang tepat. Jadi tidak semua strategi pembelajaran itu tepat untuk peserta didik. Maka dengan psikologi pendidikan Islam ini memberikan bekal kepada guru untuk memilih metode dan strategi pembelajaran yang paling cocok dengan karakteristik siswa. Kemudian yang keempat, membimbing perkembangan siswa. Jadi dipantau perkembangannya sehingga diketahui sejauh mana, entah itu dari sisi kognitif, pengetahuannya, kemudian dari sisi afektif atau etika, moral, karakternya, itu benar-benar dipantau. Kemudian yang kelima, mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan belajar. Jadi ada sebagian siswa yang kesulitan belajar, kesulitan menemukan iklim belajar yang baik, maka seorang pendidik harus bisa mengidentifikasi dan mengatasi kesulitan belajar. Kemudian yang terakhir, ini psikologi pendidikan berfungsi sebagai menguatkan fondasi keimanan. Jadi anak-anak yang akan dididik ini nantinya akan menjadi anak-anak yang tumbuh berkembang dari segala aspeknya. Maka jangan sampai fondasinya itu rapuh. Karena kita berkecimpung dalam dunia pendidikan Islam, maka fondasi dari pendidikan itu adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Ini yang harus menjadi titik objek pertama yang perlu diperhatikan oleh setiap pendidik, supaya anak-anak ini nanti menjadi anak-anak yang punya pijakan yang kuat, sehingga kedepannya benar-benar terwujudkan apa yang disebut dengan insan kamil.